Halo teman-teman, balik lagi di channel Ngulik Saham Cuan. Coba jujur ya, waktu pertama kali kamu dengar kata saham, yang kepikiran di kepala itu apa? Main saham ribet, saham cuma buat orang kaya, atau malah takut rugi dan ketipu? Atau kamu pernah mikir, sebenarnya saham itu apa sih? Kok kayaknya semua orang ngomongin, tapi gue nggak ngerti-ngerti? Tenang, kalau kamu ngerasa kayak gitu, artinya kamu normal. Banyak banget pemula yang udah takut duluan, padahal belum benar-benar paham saham itu apa. Nah, di video ini, kita nggak bahas grafik ribet, nggak pakai istilah aneh-aneh, dan nggak ngajak kamu beli saham apapun. Tujuan kita satu, bikin kamu paham saham dengan cara paling gampang dan masuk akal. Oke, sekarang kita mulai dari dasar banget ya. Sebelum bahas yang aneh-aneh, pertanyaan paling penting dulu. Sebenarnya saham itu apa sih? Simpelnya gini, saham adalah tanda kepemilikan atas sebuah perusahaan. Jadi kalau kamu punya saham, kamu bukan cuma penonton, tapi ikut punya bagian dari perusahaan tersebut, walaupun kecil. Biar kebayang, kita pakai analogi sederhana. Bayangin ada kedai kopi kecil, tempatnya nggak besar, tapi rame terus. Untuk jalanin usaha ini, pemiliknya butuh modal. Misalnya total modalnya 1 miliar rupiah. Modal ini dibagi jadi 1 juta bagian kecil. Nah, satu bagian itulah yang disebut satu saham. Kalau kamu punya satu saham, artinya kamu punya sebagian kecil dari usaha itu. Kalau punya 10.000 saham, kepemilikan kamu lebih besar. Jadi saham itu bukan kertas atau angka di aplikasi, tapi kepemilikan bisnis nyata. Terus kenapa perusahaan jual saham? Jawabannya simpel, karena perusahaan butuh dana. Dana ini dipakai buat ekspansi, buka cabang, beli alat, dan mengembangkan usaha. Daripada cuma pinjam ke bank, perusahaan ngajak masyarakat ikut memiliki bisnisnya lewat saham. Sekarang, biar makin kebayang, kita pakai contoh yang dekat sama Indonesia ya. Anggap aja ada perusahaan fiktif namanya PT Makan Rame Indonesia. PT Makan Rame ini bisnisnya punya restoran di banyak kota. Makanannya laku, antriannya rame, dan pegawainya ribuan orang. Artinya, ini bisnis nyata, bukan sekedar nama perusahaan. Karena bisnisnya berkembang, PT Makan Rame butuh dana tambahan. Akhirnya, perusahaan ini masuk ke Bursa Efek Indonesia, dan sahamnya bisa dimiliki masyarakat. Jadi yang penting dipahami, harga saham itu ikut kondisi bisnisnya, sama seperti usaha di dunia nyata. Saham adalah cerminan kepercayaan orang terhadap sebuah perusahaan. Sekarang kita bahas bagian yang penting banget. Ini adalah kesalahan yang sering banget dilakukan pemula. Bahkan, mungkin kamu sendiri pernah ngalamin salah satunya. Kesalahan pertama, mengira saham itu judi. Banyak pemula mikir, main saham itu untung-untungan. Padahal beda banget. Judi itu nggak peduli proses. Sedangkan saham, ada perusahaannya, ada bisnisnya, ada laporan, dan ada aktivitas nyata. Kalau saham murni judi, perusahaan besar nggak mungkin bertahan puluhan tahun. Kesalahan kedua, masuk saham cuma karena ikut-ikutan. Teman bilang sahamnya rame, grup chat heboh, media sosial viral. Akhirnya ikut, tapi nggak tahu perusahaannya ngapain dan risikonya gimana. Kesalahan ketiga, fokus ke cuan dulu, lupa belajar. Banyak pemula langsung mikir, untungnya berapa? Padahal yang lebih penting, gue ngerti nggak apa yang gue pegang. Kesalahan-kesalahan ini wajar buat pemula, tapi jangan dibiarkan. Karena di saham, yang bertahan lama bukan yang paling cepat, tapi yang paling paham apa yang dia lakukan. Setelah tahu apa itu saham dan kesalahan umum pemula, sekarang kita bahas bagian yang nggak kalah penting, cara mikir yang lebih sehat soal saham. Tips pertama, anggap saham itu kepemilikan usaha. Jadi setiap dengar kata saham, jangan langsung mikir harga, tapi mikir perusahaannya ngapain. Biasakan nanya 3 hal sederhana. Ini perusahaan apa, jualannya apa, dan bisnisnya masuk akal atau enggak. Kalau kamu nggak ngerti bisnisnya, itu tanda belum waktunya ambil keputusan apapun. Tips kedua, fokus paham dulu, bukan untung dulu. Di tahap awal, tujuan kamu bukan cari cuan, tapi belajar dan memahami cara kerjanya. Anggap aja kayak naik sepeda. Kita belajar seimbang dulu, baru mikir ngebut. Kalau dari awal pengennya ngebut, ya gampang jatuh. Tips ketiga, jangan takut pelan. Belajar saham itu nggak harus cepat atau jago dalam seminggu. Yang penting paham sedikit demi sedikit, tapi konsisten. Oke,
Sebelum kita tutup videonya, kita simpulkan pelan-pelan ya. Saham itu adalah bukti kepemilikan perusahaan. Artinya, saat kamu punya saham, kamu ikut punya bisnis, walaupun porsinya kecil. Tapi penting dipahami, saham itu bukan judi. Dan di sisi lain, saham juga bukan jalan instan buat cepat kaya. Yang paling penting, paham dulu sebelum melangkah. Di channel Ngulik Saham Cuan, kita bahas saham dari nol, pakai bahasa yang santai, dan fokus ke pemahaman, bukan janji keuntungan. Tujuannya, supaya kamu nggak asal ikut, tapi ngerti apa yang kamu pelajari. Kalau video ini ngebantu kamu, jangan lupa like dan subscribe. Tulis di komentar, topik saham apa yang masih bikin kamu bingung. Karena di Ngulik Saham Cuan, kita belajar bareng, pelan-pelan, dan selalu pakai logika. Sampai ketemu di video berikutnya.